pernah Singapura. Negara kecil, penduduk kecil, tidak ada sumber daya alam yang di Singapura. Tapi dia semuanya memberdayakan sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk juga ada di berbagai dunia. Saya kira 3 minggu lalu konsul Singapura jumpa saya, muda lagi anaknya. Dia bilang sama saya mengenai Riau. Waktu itu dia bilang sama saya, Pak Gub, kenapa Pak Jokowi sering datang ke Riau? Saya bilang langsung aja, pertama ekonomi kami bagus, karena itu beliau senang. Ya. Yang kedua, saya bilang investasi yang besar selain di Jawa itu adalah Riau. Salah satu penyumbang investasi dari negara Anda, dari Singapura. Saya kan pernah belajar di Singapura. Waktu baru menjadi gubernur, ada beberapa gubernur dipilih oleh Menteri Dalam Negeri untuk belajar ke Singapura. Kami sempat meninjau kantor Bappenasnya Singapura itu. Tak berapa orang ada di kantor itu loh. Semuanya sudah menggunakan digital. Coba tengok Bappenas, bejibun orang. Begitulah majunya negara Singapura dengan Indonesia. Kita kan harus akui juga maju orang. Karena itulah kita harus melakukan introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Kita harus introspeksi juga kepada daerah kita, pada negara kita. Kita tak boleh terlengah dengan sumber daya alam melimpah. Saya ini sudah pernah diuji oleh BPKRI, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Tahun 2020 awal, sebelum Covid, kami dulu diundang oleh BPKRI Jakarta untuk mempresentasikan berkenaan dengan potensi sumber daya alam, termasuk juga dikaitkan juga dengan program pemerintah daerah. Dihadirkan acaranya waktu itu bukan di BPK, acaranya di kampus Universitas Indonesia. Yang hadir itu guru-guru besar semuanya, profesor-profesor semuanya. Ini media nasional ada menampingi. Kita itu seperti di sidang. Yang diundang itu semuanya daerah penghasil minyak, termasuk Riau. Tapi syukur alhamdulillah, dengan kita menunjukkan makroekonomi Riau, mulai pertumbuhan ekonomi, PDRB Riau, Gini Rasio Riau, jarak kesenjangan antara yang kaya dan miskin, termasuk juga indeks pembangunan manusia. Alhamdulillah selamat itu dari cobaan. Kenapa? Karena indeks pembangunan manusia kita tinggi. Indeks pembangunan manusia itu salah satu indikator berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pembangunan di bidang pendidikan, termasuk kesehatan. Jadi artinya negara kita ini sekarang sudah melihat ke sana. Negara-negara dunia sudah duluan dia ke sana. Tapi kita sekarang ini tidak terlalu jauh lah ketinggalan, alhamdulillah. Makanya kami selalu concern bagaimana pendidikan ini harus menjadi prioritas. Saya contohkan Bapak Ibu, kemarin kami ke Kampar. Saya ini dulu juga susah untuk kuliah dulu. Tapi saya harapkan anak-anak ke depan ini, karena banyak fasilitas yang diberikan. Misalnya sekarang anak tak mampu ada bilik misi. Anak mau sekolah, kuliah, kita punya beasiswa, dana beasiswa. Ya. Kalau Riau sekarang dana beasiswanya S1, S2, S3 lebih 100 miliar setahun. Basnas juga mempersiapkan dana beasiswa. Ini semalam saya menerima Duta Besar Malaysia. Anak-anak yang kuliah dari Malaysia yang sekarang ada di Riau semuanya dibiayai oleh Basnas. Kemudian yang selanjutnya, sekarang ini kita kan harus berupaya meningkat usaha kita terhadap adanya peningkatan kualitas pendidikan dan anak-anak kita ke depan. Saya contohkan lagi Bapak Ibu, pendidikan vokasi
Belum ada negara daerah provinsi lain pun membuat pendidikan vokasi, kita buat dulu. Itu sebenarnya juga gagasan Bapak Presiden itu setelah beliau pulang dari Jerman. Karena itu ada pendidikan vokasi YS Mekah itu kita yang menajar dulu dengan peraturan gubernur. Peraturan Presiden baru tahun 2022 baru selesai. Kita tahun 2021 kita sudah buat peraturan gubernur yang berkaitan dengan vokasi. Kalah laju pusat. Bahkan pada waktu saya menerima Perpres yang diberikan oleh Menko PMK waktu itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ibu kota negara kita itu, bertanya kepada saya, Pak Gub, izin Pak Gub, kami ingin belajar ke Riau. Kebaliknya kata dia, harusnya kita belajar, dia pula belajar bernama. Tapi itu kan kenyataan. Nah, ini juga tadi dibilang Pak Prof, belum ada ISMA lain yang belajar yang membuat AI, kita buat dulu. Sekarang bukan AI lagi, Elon Musk dah buat XAI. Saya pagi tadi Pak Bro di Hong Kong, dia buat tempat-tempat kunjungan wisata dengan berbagai variasi yang ditampilkan menggunakan AI. Jadi Bapak Ibu, Duri ini sekolah kalau nanti mau di kunjungan wisata bisa dibuat seperti di Hong Kong tuh. Pagi tadi saya tengok TV One itu tuh, mak cerdiknya orang Hong Kong ini menarik orang datang. Dibuatnya macam-macam, dibuatnya tempat-tempat itu sehingga macam-macam tuh yang ditengok oleh orang datang hanya menikmati wisata. Yang itu semuanya diciptakan melalui AI. Jadi artinya masa depan kita ini tidak boleh kita terlena dengan seperti masa lalu, kerja dengan cara manual, tak bisa. Tadi kan saya tanya ibu, anak-anak tadi kan, kami ini ide Pak Prof nih. Kata Pak Prof, Pak kalau sudah belajar semuanya kita buat olimpiade. Nah, hari ini sudah diuji coba olimpiade tadi. Semalam waktu kami uji coba di Kampar belum bisa, ya belum bisa sesuai dengan. Nyatanya di Semalapan ini langsung bisa. Langsung ibu guru pun sekejap dah tahu dia siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 45. Begitu hebat ya. Saya bilang, Bu, ibu susah tadi saya bilang. Kalau dulu kan biasanya kan sampai tak di rumah